Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6746 Raja Suci 9 Naga dan Guru Chu Feng. Ah, mungkinkah pelaku yang membuka jalan menuju alam rahasia itu masih berkeliaran? Egi juga menjadi gugup. Jika apa yang dikatakan Chu Feng itu benar, maka dia baru saja nyaris mati. Aku tidak tahu, tapi siapapun dia bukan orang yang bisa kuhadapi, kata Chu Feng. Dia sangat ingin mengetahui apa yang terjadi pada kakeknya, tetapi dia tidak mau mengambil risiko itu. Inilah sebabnya Chu Feng berpura-pura tidak memperhatikan apapun dan segera pergi. Namun yang tidak diketahui Chu Feng adalah meskipun dia telah memasuki langit berbintang, lelaki tua berjubah hitam itu masih dapat dengan jelas mengunci pandangan pada Chu Feng. Lei Huo, penerusmu tidak buruk. Aku sudah melakukan perjalanan ke sini dengan jubah putih, jadi kuharap perjalananmu juga sia-sia. Jika tidak, sepertinya keberuntunganku lebih buruk daripada keberuntunganmu. Pria tua berjubah hitam itu terdengar agak khawatir. Namun sesaat kemudian dia menghilang. Ini bukan hanya tentang meninggalkan tempat rahasia itu, dan bukan hanya tentang meninggalkan dunia ini. Sebaliknya dalam sekejap mata dia telah sampai di tempat yang sangat jauh. Setelah itu Chu Feng kembali ke tanah rahasia 9 surga. Sama seperti sebelumnya, Dewa Roh dan Dewa Pena sedang menunggu Chu Feng di tanah rahasia 9 surga. Lagi pula, ketika Chu Feng menggunakan mata ilahi 3 alam, apa yang dilihat Chu Feng, Dewa Roh juga dapat melihatnya. Chu Feng, apakah kau ingin bertanya padaku tentang tempat rahasia yang kau kunjungi sebelumnya? Dewa Roh itu bertanya secara langsung. Ya, Tuan Dewa Roh. Tempat rahasia itu menjebak kakek saya selama bertahun-tahun dan saya ingin tahu lebih banyak tentangnya. Sebelumnya kemampuan saya terbatas dan saya tidak mampu mendalaminya. Sekarang sebagai junior saya ingin mencobanya, namun entah mengapa tepat pada saat ini seseorang menghancurkan tempat rahasia itu. Dan aku samar-samar merasakan keberadaan suatu tempat rahasia di dalamnya yang tak bisa kukalahkan. Junior ini tidak dapat memastikan apakah dia pemilik sebenarnya dari tempat rahasia itu atau musuh dari pemiliknya. Atau mungkin saja ada kekuatan tersembunyi yang kebetulan lewat menemukan sesuatu yang berharga di sana dan menghancurkan tempat itu untuk mencuri harta karun yang tersembunyi. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dari Dewa Roh dan menceritakan semua dugaannya kepadanya. Chu Feng, aku benar-benar ingin membantumu. Tetapi kemampuanku saat ini terbatas, dan aku benar-benar tidak bisa melihat banyak hal. Namun ada satu hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Di dalam 8 sungai surgawi ini, memang ada makhluk-makhluk yang belum pernah Anda lihat sebelumnya, tetapi kekuatan mereka sangatlah dahsyat. Hari ini Anda telah bertemu dengan seorang ahli terkemuka dari zaman kuno, atau bahkan zaman primordial, yang masih tersembunyi di 8 sungai surgawi. Dewa Roh itu berkata. Sepertinya jalan yang terbentang di depan junior ini memang panjang dan berat, desah Chu Feng. Setiap kali dia mendaki ke level baru selalu ada gunung baru yang muncul di jalannya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Hal ini membuat Chu Feng merasa tak berdaya sekaligus bersemangat karena selama ia bisa mengatasi rintangan besar ini, ia akan mencapai puncak baru. Banyaknya orang yang dilampaui Chu Feng dan dengan cepat ia tinggalkan adalah bukti nyata akan hal itu. Suatu hari nanti, kamu akan melampaui mereka. Kata-kata Dewa Pena bukan hanya kata-kata penghiburan, matanya benar-benar menunjukkan kepercayaan penuhnya pada Chu Feng. Saya akan melampauinya. Chu Feng juga memperlihatkan senyum percaya diri. Setelah itu, Chu Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Roh dan menuju ke Sungai Garis Darah untuk berkumpul kembali dengan keluarga dan teman-temannya. Adapun mengenai perjalanan rahasia kakeknya ke lokasi tersebut,
Hal itu tidak menimbulkan banyak masalah bagi Chu Feng. Setelah bertahun-tahun berpengalaman, Chu Feng telah lama menguasai kemampuan untuk tidak terlalu menganggap serius segala sesuatu. Sementara itu, di bagian lain dari 8 sungai surgawi ini, sebenarnya ada langit berbintang yang terpisah, meskipun tidak seluas makam-makam kuno. Namun sebenarnya ada banyak dunia yang mengambang di sini, dan ukurannya setidaknya sebanding dengan sungai surgawi 9 jiwa. Dan di langit berbintang ini, ada kabut keemasan juga melayang, aura itu memancarkan cahaya redup. Sekilas tampak seolah seluruh langit berbintang diselimuti emas terlihat sangat sakral. Namun tiba-tiba langit berbintang bergetar, dengan raungan yang mengerikan, sesosok emas raksasa melesat dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata ia menghancurkan banyak dunia dan debunya pun berhamburan. Setelah diperiksa lebih dekat ternyata itu adalah seekor naga emas raksasa, tidak hanya berukuran sangat besar tetapi juga memancarkan aura kekuatan tertinggi seolah-olah benar-benar memiliki kekuatan ilahi. Dan mata yang besar itu tak kenal takut telah melewati pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, namun di atas sosok yang perkasa itu berdiri sesosok manusia. Setelah diperhatikan lebih dekat dia adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah emas dan memiliki rambut pirang lebat. Rambut pirangnya terurai tetapi sangat rapi dengan setiap helainya sangat halus. Meskipun pria itu sudah setengah baya dia masih tampan dan sangat menawan, di balik keindahannya tersembunyi sebuah tanda istimewa. Sekilas tanda itu tampak sederhana tetapi setelah diperiksa lebih dekat tanda itu menyerupai 9 naga raksasa yang melilit bersama. Saat ini salah satunya bersinar terang, aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat daripada aura naga emas di bawahnya, dan itu juga lebih suci. Namun kini mata ilahi itu menatap tajam ke dunia yang baru saja dihancurkan oleh naga emas dan berubah menjadi debu. Tatapan matanya menunjukkan bahwa dia sedang menghadapi musuh yang tangguh dan tidak berani lengah. Ya Tuhan! Dewa Suci 9 naga, mengapa sekarang hanya tersisa 1 naga? Tak lama kemudian, tawari yang terdengar dari dalam asap dan debu, seorang pria lanjut usia dengan rambut putih lebat dan mengenakan jubah putih berjalan keluar dari sana. Dibandingkan dengan pria berambut pirang dengan fitur wajah yang halus dan aura sakral, pria tua ini selain sudah tua namun luar biasa energik dan memiliki sesuatu yang istimewa. Dilihat dari penampilannya saja dia tidak memiliki aura kesucian dan dia hanyalah orang biasa di tengah keramaian, namun pria tua berjubah putih yang tampak biasa saja ini adalah seseorang yang tidak berani diremehkan oleh pria berambut pirang itu. Saat ini kita melihat lelaki tua itu berjalan keluar tanpa terluka. Pria berambut pirang itu yang dikenal sebagai Raja Suci 9 Naga hanya tersenyum tipis. Ini tampaknya persis seperti yang dia harapkan, karena dalam benaknya, orang di depannya jelas bukan seseorang yang mudah diajak berurusan. Leluhur Lei Huo, di mana pedang petirmu? Raja Suci 9 Naga membalas dengan sebuah pertanyaan. Aku memberikan pedang api petirku, kata leluhur Lei Huo. Mendengar itu senyum Raja Suci 9 Naga sedikit berubah dan berkata setelah bertahun-tahun kepribadianmu tidak berubah karena kau masih suka bercanda seperti dulu. Apa yang kukatakan itu benar, kata leluhur Lei Huo dengan ekspresi serius. Melihat hal itu, ekspresi Raja Suci 9 Naga berubah drastik. Siapa yang mungkin bisa membuatmu menyerahkan pedang api petir? Tanya Raja Suci 9 Naga. Murid yang telah kupilih, kata leluhur Lei Huo. Murid? 9 Naga Raja Suci kau benar-benar menerima seorang murid dan bahkan menghadiahkannya pedang petir api? Kalau begitu, aku sangat penasaran, junior seperti apa yang kau hargai setinggi itu? Tanya Raja Suci 9 Naga. Chu Feng, kata leluhur Lei Huo. Chu Feng? Mendengar ini, ekspresi Raja Suci 9 Naga berubah.
Perubahan ekspresi pada Raja Suci 9 Naga membuat leluhur Lei Huo menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Sepertinya pengasinganmu di sini tidak sepenuhnya membuatmu terisolasi dari dunia sekitar. Kau pernah mendengar tentang muridku, bukan? Aku hanya tidak yakin apakah junior ini yang pernah kulihat sebelumnya," kata Raja Suci 9 Naga. Di dunia seni bela diri ada banyak sekali orang dengan nama yang sama, bahkan ada orang yang tampak persis sama tetapi tidak memiliki hubungan darah. Namun orang yang bisa meninggalkan kesan mendalam padamu, Sang Raja Suci 9 Naga, kurasa adalah muridku. Kalau begitu, selama kau menyetujui ini, ketika kau kembali dan memasuki sungai surgawi ke-9, aku akan membawamu untuk menemui muridku. Aku tidak takut mengalami kerugian. Bagaimana kalau kau mengajari muridku beberapa keterampilan? Itulah yang dikatakan leluhur Lei Huo. Raja Suci 9 Naga merasa geli dan berkata, "Idemu cukup cerdas, tetapi jika muridmu adalah orang yang sama yang kumaksud, maka dia mungkin tidak akan terlalu menyukaiku." Leluhur Lei Huo Api segera bertanya, "Apa, kalian saling menyimpan dendam?" "Tidak juga, karena kita belum resmi bertemu. Itu adalah masalah kecil. Yang penting sekarang adalah apa yang kau sebutkan," kata Raja Suci 9 Naga. "Jadi bagaimana menurutmu? Apakah kamu akan patuh menurut, atau kamu ingin aku memukulmu?" Leluhur Lei Huo bertanya. "Jika kau bisa mengalahkanku, bukan tidak mungkin aku akan setuju. Namun tanpa pedang api petir, kau mungkin tidak punya peluang untuk menang." Pada saat itu tanda di antara alis Raja Suci 9 Naga mulai bercahaya. Pada saat yang sama, seluruh langit berbintang bergetar hebat. Di belakang Dewa Suci 9 Naga ada 8 sayatan besar dibuat secara paksa. Pada saat yang sama ada 8 aura, yang tidak kalah kuatnya dengan aura naga emas di bawah Raja Suci 9 Naga, juga muncul darinya. "Wow, aku tidak menyangka kamu sudah pulih sejauh ini." Leluhur Lei Huo menghela napas, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya senyum gembira. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.